Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat semua. Kami, kelompok dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, akan memaparkan sebuah topik tentang eksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan abad 21. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Bu Dewi Deviarini, Bu Muawizah, Bapak Muhammad Isroni, dan Bu Ratna Marwa Adawiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan kata-kata motivasi dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Sebelum memahami keterkaitan Pancasila dalam pendidikan Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu identitas dan entitas bangsa Indonesia. Secara garis besar, terdapat 3 hal yang menjadikan identitas dan entitas bangsa Indonesia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Perbedaan dapat dilihat dari keberagaman latar belakang masyarakat Indonesia berdasarkan budaya, sosial ekonomi, agama, dan sebagainya. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, setiap warga Indonesia mendapatkan hak dan fasilitas yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, religius. Masyarakat Indonesia melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya di sekolah, para peserta didik melakukan kegiatan tadarus maupun kegiatan kebaktian di pagi hari sebelum memulai proses pembelajaran. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang dalam keberagaman. Keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Berikut tentang relevansi identitas dan entitas bangsa Indonesia dengan perwujudan profil pelajar Pancasila. Relevansinya dengan perwujudan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pendidikan nasional yang mana berlandaskan ideologi Pancasila, maka perlu menyiapkan generasi yang cerdas dan berkarakter di era globalisasi saat ini, yaitu di abad 21. Maka dari itu, diperlukan profil pelajar Pancasila agar generasi Indonesia tidak meninggalkan identitas dan entitasnya sebagai bangsa Indonesia. Lalu, apa itu profil pelajar Pancasila? Dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 elemen. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Selanjutnya, relevansi kecakapan abad ke-21 dengan profil pelajar Pancasila. Kecakapan abad ke-21 mempunyai hubungan yang erat dalam profil pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merumuskannya agar peserta didik mampu untuk belajar dari mana saja, dapat merumuskan dan memecahkan masalah, berpikir analitis, dan berkolaborasi. Berikut kecakapan abad ke-21 yang sejalan dengan perkembangan zaman, layaknya tujuan pembentukan kurikulum merdeka yang di dalamnya terkandung penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, creativity.
Siswa harus dipicu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara pemikiran baru, berkesempatan untuk berbagi ide, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Elemen profil pelajar Pancasila yang termasuk dalam kecakapan ini tentunya elemen kreatif. Yang kedua, critical thinking. Siswa dapat mengakses, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang didapat. Kecakapan tersebut selaras dengan elemen profil pelajar Pancasila bernalar kritis, serta berkebinekaan global, di mana siswa harus mampu menjunjung tinggi nilai keterbukaan dalam bersikap saat menemukan berbagai informasi terkait berbagai macam topik. Yang ketiga, communication. Siswa mampu menyampaikan pemikiran dan perintah dengan jelas dan persuasif secara verbal maupun tertulis. Ketika siswa mampu melakukan hal-hal tersebut secara individu, maka siswa dapat dikatakan mampu memenuhi elemen profil pelajar Pancasila mandiri. Yang keempat, collaboration. Berkolaborasi membuat proyek dengan mengedepankan konsep teman sebaya dan memasukkan pengalaman-pengalaman peserta didik ke dalam pembelajaran. Akhlak pribadi menghargai orang lain pada proses kolaborasi yang dilakukan siswa berkaitan dengan elemen profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam prakteknya, walaupun di tengah globalisasi, gempuran pengaruh budaya luar, dan cepatnya arus informasi berdatangan, pendidikan Indonesia tetap menjunjung tinggi entitas dan identitas bangsa. Apalagi dengan hadirnya profil pelajar Pancasila, sehingga nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan tidak tergerus dan pengaruh yang negatif dapat tersaring. Dari pemaparan-pemaparan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana profil pelajar Pancasila diwujudkan di sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan paparkan implementasi profil pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap pelajar melalui 4 aspek berikut. Yang pertama, budaya sekolah. 6 dimensi profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam budaya sekolah seperti iklim sekolah, dengan membangun suasana sekolah yang kondusif, hubungan baik antar warga sekolah, dan lingkungan yang aman dan nyaman, seperti membiasakan budaya senyum, sapa, dan salam. Yang lalu kebijakan, seperti guru diberi hak untuk membuat modul ajar sesuai kebutuhan siswanya. Kemudian, pola interaksi dan komunikasi, seperti membangun interaksi dengan komunikasi dua arah antara guru dengan murid. Lalu norma yang berlaku di sekolah, seperti berdoa sebelum pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran intrakurikuler. 6 dimensi profil pelajar Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler seperti capaian pembelajaran. Contohnya, peserta didik dapat berpikir kritis, dan lain-lain. Lalu, tujuan pembelajaran. Ini dapat diambil dari capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik di kelas. Lalu, materi atau topik pembelajaran. Contohnya, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, 6 dimensi profil pelajar Pancasila dapat juga diintegrasikan dalam kegiatan kokurikuler atau biasa disebut P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan yang keempat, 6 dimensi profil pelajar Pancasila juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran ekstrakurikuler, seperti kegiatan pengembangan minat dan bakat. Contohnya, kegiatan debate club untuk mengasah berpikir kritis para peserta didik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi guru-guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.